Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan penelitian operasional teori persediaan. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya Fulvian Aldo Pangestu dengan NIM D600230209. Saya Andi Fahmitra Harprian dengan NIM D600230215. Ya, dan perkenalkan nama saya Satrio Siantaro Uwanudwi dengan NIM D600230222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asan Naswa dan NIM D600230230. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang analisis model dengan persediaan awal atau inventoris tidak sama dengan nol, tetapi memiliki biaya pemesanan K sama dengan nol. Ini memiliki konteks masalah, yaitu biasanya dalam manajemen inventaris kita memulai dari nol atau tidak memiliki stok awal, tapi dalam dunia nyata kita seringkali sudah memiliki stok awal atau inventory, misalnya distributor sepeda yang masih memiliki 500 unit stok lalu mempertimbangkan untuk pemesanannya kembali. Nah, ini memiliki tujuan untuk menentukan jumlah total persediaan akhir atau S yang sebaiknya tersedia agar biaya total yang diharapkan dapat minimum. Ini memiliki prinsip dasar, yaitu jika total stok awal yaitu I kurang dari S, maka perlu pemesanan tambahan sebanyak S kurang dari I unit. Namun jika stok awal I lebih dari sama dengan S, berarti sudah cukup atau bahkan lebih, jadi tidak perlu pemesanan. Ini memiliki penyesuaian biaya, yaitu biaya pemesanan total sekarang dihitung sebagai total cost sama dengan C dalam kurung S min I ditambah dengan biaya simpan dan kekurangan lainnya, di mana C adalah biaya pembelian per unit, S adalah total stok yang ingin dicapai, dan I adalah stok awal. Perlu dicatat bahwa CL adalah keputusan biaya yang tetap karena sudah dimiliki, jadi tidak berpengaruh terhadap keputusan optimal. Yang kedua adalah analisis model dengan biaya pemesanan tidak sama dengan nol. Ini memiliki konteks masalah, yaitu kebanyakan pemesanan nyata memiliki biaya tetap tiap kali pemesanan dilakukan, misalnya biaya administrasi, biaya pengiriman, dan biaya pemrosesan. Nah, biaya ini tidak tergantung jumlah unit, tapi hanya muncul setiap kali saat pemesanan dilakukan. Ini memiliki tantangan, yaitu apakah kita perlu melakukan pemesanan tambahan untuk mencapai jumlah optimal, meskipun harus membayar biaya tetapkah. Ini memiliki solusi, yaitu kita perlu untuk membandingkan dua skenario, yaitu yang pertama yaitu tidak memesan atau menggunakan stok awal saja atau inventory memesan, dan yang kedua adalah memesan tambahan agar mencapai jumlah total S. Jika keuntungan dari pemesanan dalam bentuk penghematan biaya simpan atau kekurangan lebih besar dari biaya K, maka pemesanan dapat dilakukan. Nah, ini memiliki nilai batas kritis atau S diperoleh secara numerik atau grafik. Jika I kurang dari S, maka perlu pemesanan. Namun jika I kurang dari S, maka tidak perlu pemesanan. Dan kata lain, S adalah ambang batas stok awal. Di bawah nilai ini harus ditambah. Nah, kemudian yang ketiga ada revenue management atau manajemen pendapatan. Ini adalah teknik yang sangat efektif untuk mengelola permintaan terhadap kapasitas yang terbatas dengan menjual harga yang berbeda kepada segmen pasar yang berbeda. Ini awalnya dikembangkan di industri maskapai penerbangan setelah diregulasi tahun 1978 di Amerika Serikat, dan kini dapat digunakan luas di perhotelan, rental mobil, kereta api, bioskop, dan retail pakaian maupun sampai ke elektronik. Ini memiliki tujuan yang utama, yaitu meningkatkan pendapatan total yang mengatur, yaitu yang pertama adalah harga berdasarkan jenis pelanggan, yang kedua adalah waktu penjualan, dan yang ketiga adalah jumlah kapasitas yang tersedia untuk masing-masing segmen ini. Ini memiliki beberapa model, yaitu model yang pertama yaitu pengendalian diskon berdasarkan kapasitas, yaitu memiliki ide utama yaitu menjual produk atau jasa dalam dua tahap, yaitu kelas kedua yaitu dengan pelanggan yang memiliki sensitivitas terhadap harga, misal wisatawan, ini biasanya akan membeli lebih awal atau memilih harga diskon. Nah, yang kemudian yang kelas pertama itu pelanggan yang tidak sensitif terhadap harga, misal pelaku bisnis. Pelaku bisnis ini akan membeli lebih dekat ke waktu pelayanan atau memiliki harga premium. Nah,
Ini ada beberapa masalah yang dihadapi, yaitu berapa banyak kapasitas atau yang harus disediakan untuk kelas 1 dan dijual lebih awal ke kelas 2. Ini memiliki tujuan yaitu menentukan jumlah kursi yang sebaiknya disediakan untuk kelas pertama agar tidak terlalu banyak kursi yang kosong atau rugi pendapatan, dan sekaligus tidak terlalu sedikit kursi atau kehilangan pelanggan premium. Ini memiliki pendekatan analitik, yaitu menggunakan model stok satu periode mirip masalah news vendor dengan yaitu harga jual kelas 1 dan kelas 2 dan distribusi permintaan kelas 1. Lalu dihitung probabilitasnya untuk memaksimalkan pendapatan yang diharapkan. Kemudian memiliki model yang kedua, yaitu overbooking atau pemesanan lebih. Ini memiliki dasar utama, yaitu seringkali ada pelanggan yang tidak muncul atau no-show, maka dijual lebih banyak kursi dari kapasitas yang sebenarnya untuk memaksimalkan pendapatan. Nah, ini memiliki tantangan, yaitu jika terlalu banyak pelanggan yang muncul, maka harus menolak naik dan memberi kompensasi, atau jika terlalu sedikit kursi kosong, maka kehilangan pendapatan. Ini memiliki tujuan utama, yaitu menentukan beberapa banyak overbooking yang optimal, sehingga biaya kompensasi plus biaya kehilangan pelanggan dapat diminimalkan secara maksimal, dan pendapatan dari penjualan bisa maksimal. Nah, kesimpulannya apa? Revenue management bukan hanya tentang menaikkan harga, tetapi tentang mengatur waktu, harga, dan kuantitas penjualan untuk yang pertama, meningkatkan pendapatan, yang kedua, memanfaatkan perbedaan perilaku pelanggan, dan yang ketiga adalah mengelola resiko permintaan dan ketidakpastian. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian singkat mengenai teori ketersediaan. Jadi teori ketersediaan adalah cabang dari manajemen persediaan atau inventory management yang mempelajari bagaimana suatu perusahaan atau pelaku usaha itu untuk menentukan jumlah barang yang harus disediakan untuk memenuhi sebuah permintaan, terutama saat permintaan itu bersifat tidak pasti atau stokastik. Tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan antara risiko kekurangan atau stock out dan risiko kelebihan atau overstock. Dan untuk secara singkatnya, tujuan utamanya seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama itu untuk memaksimalkan keuntungan atau pelayanan pelanggan dan meminimalkan total biaya yang timbul akibat persediaan seperti biaya simpan, biaya kekurangan, dan biaya pembelian. Lalu untuk komponen utama dari teori ketersediaan, yang pertama itu ada permintaan atau demand, itu bisa bersifat pasti atau acak stokastik, itu tergantung sifat suatu produknya. Lalu yang kedua ada lead time, yaitu waktu tunggu antara pemesanan dan kedatangan stok barang. Lalu untuk biaya-biaya yang terkait terhadap teori ketersediaan, yaitu ada biaya pemesanan atau ordering cost, biaya simpan atau holding cost, biaya kekurangan stok atau shortage cost, lalu untuk biaya pembelian atau unit cost, lalu ada salvage value atau nilai sisa bila barang tidak terjual, lalu ada service level atau tingkat pelayanan, yaitu probabilitas bahwa permintaan dapat dipenuhi dari stok yang tersedia. Lalu model utama dalam teori ketersediaan. Yang pertama terdapat model periode tunggal atau single period model, atau juga bisa disebut sebagai news vendor problem. Itu digunakan untuk produk yang hanya dijual dalam satu periode seperti makanan segar, koran, atau produk musiman. Lalu yang kedua ada model multi period atau bisa dilambangkan dengan Q, R, dan S kecil dan S besar. Model multi period ini digunakan untuk produk yang dapat disimpan dan dijual dalam beberapa periode, fokusnya pada kapan dan berapa banyak barang dipesan kembali. Lalu beberapa lambang yang dapat diartikan, yaitu Q sebagai jumlah yang dipesan setiap kali, R sebagai titik pemesanan kembali atau reorder point, S kecil sebagai batas waktu persediaan, dan S besar sebagai batas waktu persediaan. Lalu untuk faktor risiko dan ketidakpastian dari ketersediaan, yang pertama ada permintaan yang
fluktuasi secara acak atau stokastik, lalu lead time yang bervariasi, produk mudah rusak atau musiman, salvage value tidak menutup harga pokok, dan keputusan pemesanan hanya dapat dilakukan sekali. Lalu bagaimana untuk strategi pengambilan keputusannya? Yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik seperti distribusi probabilitas, nilai harapan atau expected value. Lalu yang kedua bisa dengan cara simulasi dan analisis sensitivitas. Lalu yang ketiga dapat dilakukan pemanfaatan data historis dan teknologi informasi, misalnya seperti ERP atau forecasting software. Lalu untuk relevansi praktiknya dapat digunakan dalam pengelolaan stok retail, makanan, manufaktur, logistik, e-commerce, dan supply chain. Lalu dapat sangat penting dalam strategi revenue management dan pengendalian biaya operasional. Lalu dapat digunakan juga untuk menyeimbangkan antara ketersediaan barang dan biaya timbul dari pengelolaan stok. Lalu untuk model stokastik periode tunggal untuk produk yang mudah rusak. Ketika kita memilih model inventory untuk suatu produk, kita itu harus bisa membedakan antara dua jenis produk, yaitu produk stabil dan produk yang mudah rusak. Produk yang stabil itu dapat dijual tanpa batas waktu berapapun. Lalu untuk produk yang mudah rusak atau disebut dengan perishable product, yaitu produk yang hanya memiliki masa simpan yang singkat dan harus segera dijual sebelum menjadi usang atau tidak layak jual. Contoh khas dari produk yang mudah rusak adalah koran harian. Itu karena koran hanya bisa dijual pada hari terbitnya. Jika tidak laku hari itu, maka tidak akan laku sama sekali keesokan harinya. Ini disebut juga sebagai masalah penjajah koran atau newsvendor problem. Lalu untuk beberapa contoh produk yang mudah rusak selain koran ada seperti majalah, bunga segar, makanan segar di restoran, produk hasil pertanian seperti buah sayur, party Natal, pakaian musim tertentu, tiket konser, atau acara musiman, lalu produk fashion yang tren, lalu ada produk model lama, lalu ada suku cadang pesawat model lama, dan tempat duduk dalam penerbangan yang tidak bisa dijual setelah lepas landas. Berikutnya ada sebuah contoh kasus di mana distributor sepeda diberi tawaran oleh pabrik untuk melakukan pembelian terakhir karena model sepeda yang akan dihentikan produksinya. Harga khusus ditawarkan hanya $200 per unit. Distributor bisa menjualnya seharga $450 per unit selama musim Natal. Namun, jika ada sisa sepeda yang tidak laku setelah Natal, akan dijual sebagai barang sisa yang hanya di harga $100 per unit. Distribusi permintaan sepeda dari toko-toko adalah acak atau random, sehingga distributor harus menentukan berapa jumlah sepeda yang akan dipesan agar bisa memaksimalkan keuntungan. Berikutnya perhitungan keuntungan didapatkan dengan harga jual dikali jumlah terjual, harga beli dikurangi harga beli dikali jumlah dipesan, harga salvage kali jumlah tidak terjual. Namun karena permintaan bersifat acak, maka jumlah sepeda terjual sama dengan min DS, jumlah sepeda yang tidak terjual sama dengan mak 0,s min D, di mana D adalah permintaan dan S adalah jumlah dipesan. Berikut adalah perhitungan fungsi keuntungan, di mana profit didapatkan dari 450 dikali min DS min 200 kurangi S tambah 90 dikali max 0,5 S min D, atau bisa ditulis sebagai relevant profit sama dengan min 450 dikali max 0, D min S dikurangi 200 kali S tambah 90 dikali max 0,5 S min D. Dengan kata lain, kerugian muncul dari permintaan tak terpenuhi dan sepeda tidak terjual. Selanjutnya diketahui produk bersifat mudah rusak atau yang hanya bisa dijual selama satu periode, misal 1 hari. Permintaan bersifat stokastik atau acak yang dinotasikan sebagai D. Biaya C sama dengan biaya unit produksi atau pembelian. H adalah biaya holding per unit barang sisa di akhir periode, dapat negatif jika ada nilai sisa. P, biaya kekurangan per unit permintaan yang tidak terpenuhi,
atau kerugian keuntungan ditambah goodwill. K. Biaya setup biasanya 0. I. Jumlah persediaan awal. Tujuan menentukan jumlah pemesanan Q yang meminimalkan biaya total harapan atau memaksimalkan laba harapan. Kemudian ditanya berapakah jumlah stok optimal S bintang yang harus disiapkan untuk memenuhi permintaan D, dan bagaimana formula rumus dalam bentuk umum dan penurunan critical ratio. Kemudian dijawab dengan pertama variable model, di mana Q sama dengan jumlah pesan, S sama dengan total persediaan saat awal periode didapatkan dari I ditambah Q. D sama dengan permintaan stokastik selama satu periode, min DS sama dengan jumlah unit yang terjual. Selanjutnya fungsi biaya harapan. Jika permintaan D adalah peubah acak kontinu dengan PDF fx, maka biaya harapan CS sama dengan CS tambah fungsi S kontinu P X min S fx dx tambah fungsi 0 S H S min X fx dx. Tujuan mencari S bintang yang meminimalkan CS. 3. Rumus optimal S bintang atau rumus critical ratio. Tentukan nilai S bintang sehingga F S bintang sama dengan P min C dibagi P min C plus H. Artinya F S bintang adalah nilai fungsi distribusi kumulatif permintaan D pada titik S bintang. P min C adalah biaya kekurangan atau kander. H sama dengan biaya kelebihan atau holding cost, cover. Jadi, rumus juga bisa ditulis sebagai F S bintang sama dengan kander dibagi kander plus cover. Selanjutnya nomor 4, aplikasi numerik. Contoh penjualan sepeda untuk musim Natal. Didapatkan C sama dengan $200 harga beli, P sama dengan $450 harga jual, H sama dengan min $90. Holding cost negatif karena salvage values $100 dan biaya simpan $10. D eksponensial sama dengan lambda sama dengan 1/10.000. Maka Fs bintang sama dengan 450 dikurangi 200 per 450 dikurangi 200 plus 90 sama dengan 250 per 340 sama dengan 0,735. Gunakan CDF eksponensial untuk mencari S bintang. F S bintang sama dengan 1 dikurangi E kurangi S bintang per 10.000. Didapatkan S bintang sama dengan min 10.000 dikali integral 1 min 0,735 sama dengan 11.856 sepeda. Jika I kurang dari S bintang, maka order sebesar S bintang dikurangi I. Jika I lebih dari S bintang, maka tidak perlu order. Nilai S bintang ditentukan dari C S bintang sama dengan K tambah C S bintang. Contoh, jika S bintang sama dengan 10.674 dan I sama dengan 10.000, memerlukan order tambahan sebesar 1.856 unit. Jika I sama dengan di atas 10.000 atau lebih dari S bintang, maka tidak perlu order. Kesimpulan, model stokastik satu periode ini disebut juga news vendor model dan sangat sesuai untuk produk seperti koran, bunga, makanan segar, dan lain-lain. Model ini mengajarkan bagaimana memutuskan jumlah optimal pemesanan dalam menghadapi ketidakpastian permintaan dan risiko rugi karena kekurangan atau kelebihan stok. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masih dengan contoh kasus yang sama, di mana distributor sepeda diberikan tawaran oleh pabrik untuk melakukan pembelian terakhir karena model sepeda akan dihentikan produksinya. Harga kasus ditawarkan hanya $200 per unit. Distributor bisa menjualnya seharga $450 per unit selama musim Natal. Namun, jika ada sisa sepeda yang tidak laku setelah Natal, akan dijual sebagai sisa hanya seharga $100 per unit. Distribusi permintaan sepeda dari toko-toko adalah acak atau random, sehingga distributor harus menentukan berapa jumlah sepeda yang akan dipesan.
agar bisa memaksimalkan keuntungan. Terdapat contoh lain dari kasus sebelumnya. Seorang distributor diberikan kesempatan melakukan pembelian 1 kali terhadap sepeda model lama yang akan dihentikan produksinya. Diketahui harga beli per unit atau C $200, harga jual per unit atau P sama dengan $450, harga salvage atau barang sisa per unit atau V sama dengan $100. Biaya penyimpanan sepeda tak terjual atau H sama dengan $10, permintaan atau D, variabel acak atau random variable. Tidak ada persediaan awal, initial inventory sama dengan 0, distribusi probabilitas dari permintaan D diketahui. Diketahui rumus keuntungan yang digunakan, profit sama dengan P dikalikan min D, S, min C kali S, plus V kali max dalam kurung 0, S min D. Biaya penyimpanan untuk dikombinasikan ke nilai salvage efektif atau unit holding cost. H plus C min V sama dengan 10 ditambahkan dengan 200 dikurangi 100 sama dengan 110. Namun karena nilai V sama dengan $100 dan ada pengurangan goodwill, asumsikan sebagai $10. Maka nilai salvage efektif menjadi $90 dan holding cost sama dengan $90. Dari hal yang diketahui tersebut ditanyakan berapa banyak unit sepeda yang sebaiknya dipesan distributor agar memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan total biaya yang diharapkan. Dijawab, langkah pertama adalah menentukan kerugian karena permintaan tidak terpenuhi atau short take dan barang tidak terjual atau overstock. Biaya kekurangan atau short cost $450, potensi keuntungan hilang dari permintaan tak terpenuhi. Biaya kelebihan atau holding cost sama dengan $90, kerugian dari sepeda tidak terjual. Gunakan pendekatan critical ratio atau CR. CR sama dengan short take cost per short take cost plus holding cost sama dengan 450 per 450 per 9 plus 90 sama dengan 450 dibagi 540 sama dengan 0,8383 atau bisa disebut dengan 83%. Langkah ketiga adalah gunakan distribusi kumulatif permintaan untuk mencari nilai S yang membuat P D kurang dari atau sama dengan S, S lebih dari atau sama dengan 0,8333. Nilai S optimal adalah jumlah unit yang membuat kumulatif probabilitas permintaan mencapai 83%,33. Nilai ini didapat dari distribusi probabilitas D. Langkah selanjutnya adalah menghitung total profit atau total cost berdasarkan distribusi D tersebut dan tentukan nilai S memberikan keuntungan tertinggi atau biaya terendah. Dapat diasumsikan dengan distribusi permintaan sepeda. Yang pertama, permintaan atau D, terdapat probabilitas PD, probabilitas kumulatif PD kurang dari D kecil. Untuk permintaan sendiri, yang pertama ada 50, kedua 60, ketiga 70, keempat 80, kelima 90, keenam 100, ketujuh 110, kedelapan 120. Kemudian untuk probabilitas sendiri, untuk probabilitas pertama ada 0,05, probabilitas kedua ada 0,10, probabilitas ketiga ada 0,15, probabilitas keempat ada 0,20, probabilitas ke-5 ada 0,20, probabilitas ke-6 ada 0,15, probabilitas ke-7 ada 0,10, probabilitas ke-8 ada 0,05. Kemudian ada probabilitas kumulatif dengan nilai probabilitas pertama adalah 0,05, probabilitas kedua adalah 0,15, probabilitas ketiga adalah 0,30, probabilitas keempat adalah 0,50, probabilitas kelima adalah 0,70, probabilitas kumulatif selanjutnya adalah 0,85,
probabilitas kumulatif selanjutnya adalah 0,95 dan probabilitas terakhir ada 1,00. Berdasarkan asumsi tersebut dapat diperoleh jawaban di mana tabel kumulatif nilai terkecil D di mana P D kurang atau sama dengan D kecil, di mana nilai D kecil ini kurang dari atau sama dengan 0,838383 adalah 100. Karena P D kurang dari sama dengan 90 sama dengan 0,70, masih kurang dari 0,8383. P D kurang dari atau sama dengan 100 sama dengan 0,85 sudah memenuhi. Untuk nilai 100 ke atas sudah memenuhi dari asumsi kumulatif tersebut. Jadi jumlah unit sepeda yang optimal untuk dipesan S adalah 100 unit. Maka hasil akhir diketahui P sama dengan $450, C sama dengan $200, V sama dengan $100, H sama dengan $10. Permintaan D memiliki distribusi seperti di atas. Ditanya berapa unit sepeda atau S yang harus dipesan agar keuntungan maksimum. Mungkin untuk mencari keuntungan maksimum sendiri kita harus menggunakan hitung critical ratio sama dengan CR sama dengan 450 per 90 diperoleh nilai 0,83,33% atau 0,8333. Kemudian cari nilai P D kurang dari S lebih dari atau sama dengan 83,33%. Dari tabel P D kurang dari sama dengan 0,85 diperoleh nilai optimal untuk atau keuntungan maksimum sama dengan 100. Kesimpulan, distributor sebaiknya memesan 100 unit sepeda untuk memaksimalkan expected profit. Di mana nilai kebutuhan 100 unit sepeda ini dapat meningkatkan keuntungan dari perusahaan untuk mencapai keuntungan optimal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus kedua atau contoh kasus lain yang sedikit berbeda daripada sebelumnya. Mungkin untuk yang ditanyakan dan lain sebagainya masih tetap sama, akan tetapi dengan bentuk yang lain. Contohnya sebuah toko bunga di pusat kota setiap pagi menjual bunga mawar segar. Mawar hanya bisa dijual pada hari itu saja karena akan layu keesokan harinya. Jika tidak terjual, sisa mawar akan dijual murah ke pembuat parfum sebagai salvage produk. Pemilik toko harus menentukan berapa banyak tangkai mawar yang harus dibeli setiap pagi dari distributor agar keuntungan yang diharapkan maksimal. Harga beli mawar dari distributor atau C Rp5.000 per tangkai. Harga mawar kepada pelanggan Rp12.000 per tangkai. Jika ada sisa bunga di sore hari dapat dijual ke pembuat parfum seharga Rp2.000 per tangkai. Atau salvage value, tidak ada biaya penyimpanan khusus. Ditanya berapa jumlah mawar optimal untuk dibeli dalam kurung S setiap pagi agar keuntungannya diharapkan maksimal. Selanjutnya dijawab, asumsikan distribusi permintaan awal mawar. Pertama, permintaan per tangkai. 40 permintaan, 50 permintaan, 60 permintaan, 70 permintaan, dan 80 permintaan. Kemudian untuk probabilitas dengan 40 permintaan adalah 0,10. Kemudian untuk permintaan 50 dengan probabilitas 0,15, dengan permintaan 60 dengan probabilitas 0,30, dengan permintaan 70 dengan probabilitas 0,25. Kemudian dengan permintaan 80 dengan probabilitas 0,20. Selanjutnya adalah langkah untuk menghitung parameter biaya dengan kunder atau cost of underage sama dengan P min C sama dengan 12.000 dikurangi 5.000 sama dengan Rp7.000. Dengan cover atau cost of average C min V sama dengan 5.000 dikurangi 2.000 didapatkan nilai Rp3.000. Langkah selanjutnya adalah hitung critical ratio atau CR. CR sama dengan C kunder atau CR per CR plus cover.
sama dengan 7.000 per 7.000 plus 3.000 sama dengan 7.000 per 10.000 sama dengan 0,70. Langkah ketiga adalah mencari nilai S dari distribusi permintaan yang membuat Fs lebih dari 0,70 atau 70%. Kemudian langkah ketiga adalah mencari nilai S dari distribusi permintaan yang membuat nilai Fs lebih dari 0,70, di mana D permintaan sama dengan 40, kemudian 50, 60, 70, dan 80. Kemudian untuk probabilitas adalah 0,10, 0,15, 0,30, 0,25, kemudian 0,20 dengan nilai kumulatif 0,10, 0,25, 0,55, dan 0,80. Kemudian 1,00. Di mana nilai 0,80 sendiri ini lebih dari 0,70. Maka S sama dengan 70 tangkai. Nilai optimal dari S adalah 70 tangkai. Toko bunga sebaiknya membeli sebanyak 70 tangkai mawar setiap pagi untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Model stokastik dari kasus 2 ini adalah model stokastik satu periode atau news vendor model. Sangat berguna dalam membantu pengambilan keputusan pemesanan untuk produk yang hanya dapat dijual dalam jangka waktu singkat seperti bunga mawar segar. Dalam kasus ini, toko bunga menghadapi ketidakpastian permintaan setiap hari dengan mempertimbangkan harga beli, harga jual, dan nilai sisa dari produk yang dijual. Pemilik toko dapat menggunakan pendekatan rasio kritis atau critical ratio untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal. Berdasarkan analisis, biaya kekurangan sama dengan Rp7.000, biaya kelebihan sama dengan Rp3.000 dengan critical ratio 0,70 atau dengan 70%. Dari distribusi probabilitas permintaan, nilai kumulatif yang mendekati atau melebihi 0,70 tercapai pada permintaan 70 tangkai atau mungkin 80 tangkai. Maka keputusan optimal adalah toko bunga sebaiknya memesan sebanyak 70 tangkai untuk bunga mawar setiap pagi. Dengan jumlah pemesanan ini, toko dapat meminimalkan risiko kehilangan penjualan sekaligus menghindari kerugian dari bunga sisa yang tidak terjual. Model ini memberikan pendekatan kuantitatif yang kuat dan praktis dalam pengambilan keputusan manajerial harian. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh kasus ketiga. Jadi terdapat contoh kasus sebagai berikut. Setiap tahun menjelang tahun ajaran baru, seorang pemilik toko perlengkapan sekolah bernama Purina membeli stok tas sekolah dari anak produsen lokal. Dan tas-tas ini laris manis hanya selama 2 minggu sebelum sekolah dimulai. Setelah itu permintaan menurun drastis karena para siswa sudah berbelanja. Setelah masa puncak tersebut, tas yang tidak terjual hanya bisa dijual ke pedagang grosir dengan harga murah, jauh di bawah harga beli. Lalu Purina harus menentukan berapa banyak tas sekolah yang harus dipesan untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Dari contoh kasus ini diketahui sebagai berikut, harga beli tas dari produsen itu sebesar Rp60.000 per tas, dengan harga jual tas ke pelanggan sebesar Rp150.000 per tas, lalu harga jual ke grosir setelah musim puncak berakhir atau disebut salvage value sebesar Rp30.000 per tas. Lalu untuk tambahan informasi dari data-data tahun sebelumnya menunjukkan bahwa permintaan tas selama 2 minggu sebelum sekolah dimulai berdistribusi normal. Lalu untuk rata-rata permintaannya sebesar 500 unit dengan standar deviasi 100 unit. Lalu untuk yang ditanyakan itu yang pertama, berapa critical ratio yang harus digunakan Purina dan berapa jumlah tas sekolah optimal yang harus ia pesan dari produsen. Lalu dapat dijawab sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghitung biaya overage dan underage-nya. Untuk overage cost sendiri atau disimbolkan dengan CO, itu merupakan kerugian jika tas tidak laku dan hanya dijual murah ke grosir. Dan digunakan rumus sebagai berikut, CO sama dengan C dimin V, yaitu 60.000 dikurang 30.000 didapatkan hasil sebesar Rp30.000 untuk overage cost-nya. Lalu untuk underage cost-nya atau dilambangkan dengan CU itu merupakan keuntungan yang hilang jika stok tas berkurang. Lalu rumus yang dapat digunakan sebagai berikut, CU sama dengan
dikurangi C, atau 150.000 dikurangi 60.000, didapatkan hasil sebesar 90.000 rupiah untuk underage cost-nya. Lalu yang kedua, kita akan menghitung critical ratio-nya seperti yang ditanyakan tadi, menggunakan rumus sebagai critical ratio sebagai berikut. R sama dengan CU diper CU plus CO, atau kita bisa substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, 90.000 diper 90.000 ditambah 30.000, hasil 90.000 diper 120.000 sama dengan 0,75. Yang ketiga, kita menentukan jumlah pesanan optimal atau Q bintangnya, Q square-nya menggunakan distribusi normal. Untuk permintaan yang berdistribusi normal itu rata-rata diperoleh nilai 500 dengan standar deviasi 100. Lalu kita mencari ke kuartil 75% dari distribusi normal standar. Dari tabel Z, 0,75 itu sama dengan 0,674. Lalu barulah kita dapat menghitung jumlah optimalnya dengan sebagai berikut. Di bintang sama dengan rata-rata di plus Z dikali standar deviasi sama dengan 500 ditambah 0,674 dikali 100 sama dengan 500 ditambah 6,74 sama dengan 567,4, atau sama dengan kita bulatkan menjadi 567 tas. Lalu untuk kesimpulan contoh kasus ketiga, berdasarkan perhitungan menggunakan pendekatan model Newspender tadi, Purina sebaiknya memesan sekitar 567 tas sekolah dari produsen untuk memenuhi permintaan selama periode penjualan musiman menjelang tahun ajaran baru. Karena jumlah ini didasarkan pada analisis risiko antara kekurangan stok dan kelebihan stok, yang dimana critical ratio sebesar 0,75 menunjukkan bahwa Purina bersedia mengambil risiko sebesar 25% untuk kelebihan stok demi memaksimalkan peluang penjualan saat permintaan tinggi. Dengan memesan 567 tas, Purina memiliki peluang yang tinggi untuk memenuhi sebagian besar permintaan pelanggan tanpa terlalu banyak menyisakan tas yang tidak laku. Hal ini merupakan keputusan yang secara statistik memberikan keuntungan yang diharapkan maksimal, karena mempertimbangkan perbedaan signifikan antara keuntungan dari penjualan normal dan kerugian akibat harus menjual sisa barang ke grosir dengan harga yang lebih rendah dari harga beli. Strategi ini juga dapat membantu Purina untuk menghindari risiko kerugian besar akibat stok berlebih di akhir musim, sekaligus tidak kehilangan terlalu banyak peluang penjualan karena kekurangan stok. Dengan kata lain, jumlah pesanan ini merupakan titik optimal antara potensi keuntungan dan risiko kerugian dalam situasi permintaan yang tidak pasti, namun memiliki pola musiman yang dapat diprediksi. Lalu untuk kesimpulan inti dari teori ketersediaan kali ini, jadi teori ketersediaan ini dapat membantu manajer atau pelaku usaha dalam perusahaan maupun pedagang untuk pengambilan keputusan. Untuk yang pertama itu untuk menentukan jumlah stok yang optimal meskipun ada ketidakpastian permintaan. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan tingkat pelayanan yang lebih tepat. Yang ketiga, dapat menghindari kerugian karena kekurangan atau kelebihan stok barang. Lalu yang terakhir, dengan teori ini perusahaan dapat mengelola persediaan secara efisien, tanggap terhadap permintaan pasar, dari tetap menjaga probabilitas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Mungkin dari pengertian dan juga contoh-contoh kasus sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Teori ketersediaan inventory availability theory memiliki beberapa tujuan utama. Atau yang pertama, tujuan utama dari teori ketersediaan adalah untuk menentukan jumlah persediaan optimal yang harus disiapkan untuk memenuhi permintaan dengan ketidakpastian guna memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan total biaya. Selanjutnya adalah permintaan seringkali bersifat stokastik, acak atau tidak pasti, sehingga keputusan pemesanan atau order quantity harus mempertimbangkan distribusi probabilitas permintaan.
Dalam kasus model sekali beli single period model, dikenal juga dengan model news vendor, keputusan pembelian didasarkan pada critical ratio. Kuantitas optimal dipesan saat akumulasi probabilitas permintaan mencapai nilai CR. CR sama dengan atau critical ratio sama dengan biaya kekurangan atau understock per biaya kekurangan ditambah kelebihan atau overstock. Kemudian yang keempat adalah terdapat dua risiko utama, yaitu kelebihan stok, menyebabkan biaya penyimpanan dan penurunan nilai atau kehilangan. Kemudian kekurangan stok menyebabkan kehilangan potensi penjualan, kerugian goodwill atau penalti. Yang kelima, model ini relevan untuk produk musiman seperti produk mudah rusak, perishable. Contohnya adalah sayuran, koran, dan lain sebagainya, atau barang obral dan habis produksi, discontinue product. Yang keenam adalah pemahaman terhadap parameter biaya beli, jual, salvage, simpan, dan kekurangan. Sangat penting untuk merancang strategi ketersediaan yang optimal. Yang ketujuh adalah simulasi dan pemodelan probabilistik sangat membantu dalam mengevaluasi strategi pemesanan berdasarkan data historis permintaan. Dengan memahami teori ketersediaan ini, manajemen dapat membuat keputusan pemesanan yang lebih rasional, berbasis data dan pertimbangan risiko ketidakpastian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.